Kasih karunia Tuhan, khotbah tentang kasih karunia Bapa Surgawi yang tak terkira. Doa pembukaan Bapa Surgawi, kami datang di hadapan-Mu hari ini dengan hati yang penuh kekaguman dan rasa syukur. Engkau adalah Allah, sumber segala kasih karunia. Dia yang merendahkan diri untuk mengangkat kami, yang mengasihi kami bukan karena apa yang telah kami lakukan, melainkan karena jati diri-Mu. Kami akui bahwa kami sering berusaha mendapatkan perkenan-Mu, mengupayakan kasih-Mu, membuktikan diri kami layak, tetapi hari ini kami menyerahkan semua upaya itu. Kami mohon agar Engkau membuka mata kami untuk melihat kedalaman kasih karunia-Mu, hati kami untuk menerimanya, dan tangan kami untuk mengulurkannya kepada sesama. Tuhan, bicaralah kepada kami sekarang. Biarlah sabda-Mu merasuki jiwa kami, memperbarui pikiran kami, dan mengubah hidup kami. Semoga kami meninggalkan tempat ini bukan hanya dengan mengetahui kasih karunia-Mu, tetapi juga hidup di dalamnya, berjalan di dalamnya, dan membagikannya kepada dunia yang sangat membutuhkannya. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami, dan ungkapan kasih karunia-Mu yang tertinggi, kami berdoa. Amin. Pendahuluan masalah jantung kita. Kita hidup di dunia yang beroperasi berdasarkan prestasi. Sejak kecil kita diajari, bekerja keraslah dan kamu akan berhasil. Berbuat baiklah dan kamu akan mendapat balasan. Dapatkan tempatmu dan kamu akan diterima. Pola pikir ini meresap ke dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita berpikir, jika saya cukup berdoa, Tuhan akan memberkati saya. Jika aku cukup melayani, Tuhan akan lebih mengasihiku. Jika aku menjauhi dosa, Allah akan senang padaku. Namun, Injil membalikkan seluruh sistem ini. Pesan kasih karunia bukanlah lakukan lebih banyak, berusaha lebih keras, jadilah lebih baik, melainkan kamu dikasihi, kamu diampuni, kamu diterima bukan karena apa yang telah kamu lakukan, melainkan karena apa yang telah Kristus lakukan untukmu. Hari ini kita akan menyelidiki 3 kebenaran tentang kasih karunia Allah. Pertama, kasih karunia adalah anugerah, bukan upah. Kasih karunia mengubah kita dari dalam keluar. Sri, kasih karunia mendorong kita untuk memperluasnya kepada orang lain. Kasih karunia adalah anugerah, bukan upah. Efesus 2, oitu menusnovi. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, ilusi mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kita terkondisikan untuk percaya bahwa kita harus meraih hal-hal baik jika kita menginginkan promosi. Kita bekerja lebih keras. Jika kita menginginkan rasa hormat, kita membuktikan diri. Jika kita menginginkan cinta, kita berusaha untuk dicintai. Namun, kasih karunia menghancurkan ilusi ini. Anugerah bukanlah hadiah atas perilaku baik. Jika memang demikian, itu bukan anugerah, itu adalah gaji. Kasih karunia bukanlah respons atas usaha kita. Jika demikian, kita bisa bermegah atas kebenaran kita sendiri.
Kasih karunia merupakan anugerah yang diberikan secara kuma-kuma oleh Bapa yang penuh kasih, yang memilih untuk mengasihi kita, meskipun kita memiliki kekurangan. Kisah anak yang hilang, Lukas 15:11-32. Yesus menceritakan kisah seorang anak yang memberontak, yang menuntut warisannya, menghambar-hamburkannya dengan hidup liar, dan akhirnya memberi makan babi di negeri asing. Ketika akhirnya sadar kembali, ia berlatih pidato. "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadapmu. Aku tidak layak lagi disebut anakmu. Perlakukanlah aku sebagai salah satu hamba-Mu." Lukas 15:18-19. Ia berharap bisa kembali ke tanah kelahirannya. Ia berpikir, jika aku bekerja cukup keras, mungkin ayahku akan mengizinkanku kembali bukan sebagai anak, melainkan sebagai pelayan. Tapi apa yang dilakukan ayahnya? Dia berlari ke arah putranya. Tindakan yang memalukan dalam budaya itu. Dia memeluknya, bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan pidatonya. Dia memulihkannya, bukan sebagai hamba, melainkan sebagai anak. Inilah anugerah. Putranya tidak pantas mendapatkannya. Ia tidak bisa mendapatkannya dengan usahanya sendiri. Namun sang ayah tetap memberikannya. Bahayanya mencoba mendapatkan kasih karunia ketika kita mencoba untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kita terjebak dalam dua perangkap. Pertama, kesombongan. Lihatlah betapa baiknya aku. Tuhan pasti senang padaku. Putus asa. Aku tak pernah bisa menjadi cukup baik. Tuhan pasti kecewa padaku. Namun kasih karunia berkata, kamu tidak harus cukup baik. Yesus sudah cukup baik untukmu. Namun kasih karunia berkata, kamu tidak harus cukup baik. Yesus sudah cukup baik untukmu. Pertanyaan untuk direnungkan. Apakah Anda masih berusaha mendapatkan kasih Tuhan? Atau apakah Anda telah menerimanya sepenuhnya sebagai anugerah? Kasih karunia mengubah kita dari dalam keluar. Titus 2:11-14. Karena kasih karunia Allah sudah nyata yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan kin-anan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kasih karunia bukanlah izin untuk berdosa. Kasih karunia adalah kekuatan untuk berubah. Beberapa orang berpikir kasih karunia adalah jalan bebas untuk hidup sesuka hati. Jika Tuhan mengampuni saya, apapun yang terjadi, mengapa tidak terus saja berbuat dosa? Namun, bukan begitu cara kerja kasih karunia. Kasih karunia tidak berkata, berbuat dosa semaumu. Kasih karunia berkata, kamu bebas dari kuasa dosa. Kasih karunia tidak berkata, Tuhan tidak peduli dengan kekudusan. Kasih karunia berkata, Tuhan begitu peduli sehingga Dia memberimu kekuatan untuk hidup kudus. Kisah Zakheus, Lukas 19:1-10. Zakheus adalah seorang pemungut cukai, pencuri, pengkhianat, dan orang yang dibenci oleh bangsanya sendiri. Namun, ketika Yesus mengundang dirinya sendiri ke rumah Zakheus, sesuatu yang luar biasa terjadi. Zakheus tidak hanya meminta maaf, ia berubah. Ia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Lukas 19
banding 8, apa yang mengubahnya? Grace, kasih karunia tidak meninggalkannya dalam dosa. Kasih karunia membebaskannya dari dosa tersebut. Grace tidak berkata, "Teruslah mencuri." Ia berkata, "Kamu tidak perlu mencuri lagi." Kasih karunia tidak berkata, "Tuhan tidak peduli dengan dosamu." Kasih karunia berkata, "Tuhan sangat peduli, sehingga Dia memperbaruimu." Kasih karunia menghasilkan rasa syukur, bukan rasa berhak. Ketika kita sanggup-sangga memahami kasih karunia, kita tidak menganggapnya remeh, kita menghargainya. Kita tidak menggunakannya sebagai alasan untuk berbuat dosa kita melawan dosa, karena kita mengasihi Dia yang telah menyelamatkan kita. Pertanyaan untuk direnungkan: apakah kasih karunia Tuhan telah mengubah Anda? Apakah Anda masih sama seperti sebelum Anda mengenal Dia? Atau apakah kasih-Nya telah mengubah Anda? Sri, kasih karunia mendorong kita untuk memberikannya kepada orang lain. Matius 18:21-35. Lalu Petrus datang dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap?" "Sampai 7 kali." Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, bukan 7 kali, melainkan 77 kali." Perumpamaan tentang hamba yang tidak mau mengampuni. Matius 10:23-35. Yesus menceritakan kisah tentang seorang hamba yang berutang jutaan dolar kepada rajanya, utang yang mustahil. Sang raja berbelas kasih dan menghapus utang itu. Namun, ketika hamba yang sama itu menemukan rekan hambanya yang berutang beberapa dolar, ia mencekiknya dan menuntut pembayaran. Raja pun murka. "Bukankah seharusnya engkau berbelas kasihan kepada sesama hambamu, seperti aku telah berbelas kasihan kepadamu?" Matius jam 18:33. Pelajaran: kita memaafkan karena kita sudah diampuni. Kasih karunia tidak hanya mengubah kita, tetapi juga mengubah cara kita memperlakukan orang lain. Jika Tuhan telah mengampuni segala sesuatu dari kita, bagaimana mungkin kita tidak mengampuni orang lain? Jika Tuhan telah menunjukkan kasih karunia yang tak terbatas kepada kita, bagaimana kita bisa menunjukkan kasih karunia yang terbatas? Jika Tuhan telah mengasihi kita tanpa syarat, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain tanpa syarat? Panggilan untuk memberikan kasih karunia. Kasih karunia bukan hanya sesuatu yang kita terima, melainkan sesuatu yang kita berikan. Kepada orang yang menyakitimu, aku memaafkanmu, bukan karena kamu pantas menerimanya, tapi karena Tuhan telah mengampuniku. Kepada orang yang mengecewakanmu, aku tidak akan mempermasalahkan hal ini, karena Tuhan tidak memperhitungkan dosa-dosaku. Kepada orang yang tidak seperti Anda, tidak seperti Anda, tidak seperti Anda, tidak seperti Anda, saya akan menunjukkan kasih karunia kepada Anda, karena Tuhan telah menunjukkan kasih karunia kepada saya ketika saya tidak pantas menerimanya. Kepada orang yang tidak seperti Anda, tidak seperti Anda, tidak seperti Anda, tidak seperti Anda, saya akan menunjukkan kasih karunia kepada Anda, karena Tuhan telah menunjukkan kasih karunia kepada saya ketika saya tidak pantas menerimanya. Pertanyaan untuk direnungkan: siapa dalam hidup Anda
yang membutuhkan kasih karunia Tuhan melalui Anda. Apakah Anda menahan pengampunan, kasih, atau kebaikan dari seseorang yang telah berbuat salah kepada Anda? Penutup, kasih karunia yang mengubah segalanya. Kasih karunia bukan sekadar doktrin, melainkan kekuatan yang menyelamatkan kita, daya yang mengubah kita, dan motivasi yang mendorong kita untuk mengasihi sesama. Kasih karunia menyelamatkan kita saat kita menyadari bahwa kita tidak dapat memperoleh kasih Allah. Kasih karunia mengubah kita ketika kita membiarkannya menulis ulang hati kita. Kasih karunia mengutus kita saat kita mengulurkannya kepada dunia yang rusak. Tantangan terakhir minggu ini, saya ingin menantang Anda dalam 3 cara. Pertama, terimalah kembali rahmat Tuhan. Berhentilah berusaha mendapatkannya. Terima saja. Biarkan kasih karunia mengubahmu. Jika ada bagian hidupmu yang masih terbelenggu, biarkan kasih karunia memerdekakanmu. Sri, berikanlah rahmat kepada seseorang yang tidak pantas menerimanya. Maafkanlah. Tunjukkan kebaikan. Cintailah mereka yang tak layak dicintai, karena itulah yang dilakukan kasih karunia. Doa penutup. Kasih karunia Tuhan Bapa Surgawi, kami takjub akan kasih karunia-Mu, kasih yang begitu dalam, begitu luas, begitu tak tergoyahkan, yang menjangkau kami dalam kehancuran kami dan mengangkat kami kepada kehidupan baru. Terima kasih, karena Engkau tidak memperlakukan kami sebagaimana dosa kami seharusnya, melainkan menyambut kami sebagai anak-anak-Mu yang terkasih. Ampunilah kami atas sotsat kami berusaha mendapatkan kasih-Mu, atas saat-saat kami menganggap remeh kasih karunia-Mu, dan atas kara-kara kami menahan kasih karunia dari orang lain. Hari ini kami menyerahkan kesombongan, kesalehan diri, dan ketidakmauan kami di kaki salib. Penuhi kami dengan Roh-Mu, agar kasih karunia-Mu mengalir melalui kami. Bantulah kami untuk mengampuni sebagaimana kami telah diampuni, untuk mengasihi sebagaimana kami telah dikasihi, dan untuk mengulurkan belas kasihan sebagaimana kami telah menerima belas kasihan. Semoga kasih karunia-Mu menjadi ciri khas kehidupan kami, bukan hanya dalam perkataan kami, tetapi juga dalam cara kami menjalani hidup, cara kami mengasihi, dan cara kami melayani. Kami berdoa ini dalam nama Yesus, Dia yang adalah kasih karunia. Dia yang mewujudkan kasih karunia, dan Dia yang mengulurkan kasih karunia kepada semua orang yang percaya. Amin. Amin.